Pada suatu hari Minggu biasa di Lacey, sebuah kota yang tenang di Washington, tiba-tiba dengan cepat berubah menjadi kisah kekerasan dan usaha untuk bertahan hidup yang mengejutkan. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada 16 Oktober 2022, 911 menerima panggilan dari Apple Watch sekitar pukul 13 siang. 911, what are you reporting? Hello? What's going on there? Dalam rekaman itu, kita dapat dengan jelas mendengar seorang wanita yang tertekan dengan suara teredam. Menurut catatan panggilan, operator 911 mendengar suara pergumulan dan bunyi benturan sebelum komunikasi berakhir. Sang penelepon yang tampaknya mencoba berkomunikasi dengan panik menekan tombol karena dia tidak dapat berbicara. Just hang tight, okay? My partner's getting help started to you. Can you hear me? I'm not gonna hang up until help is with you, okay? Pada awalnya, sulit untuk menentukan lokasi si penelepon karena dia tidak dapat berbicara. Namun petugas akhirnya berhasil menemukan lokasinya menggunakan data menara seluler. Petugas kepolisian di Lacey segera ditugaskan ke alamat tersebut. Untungnya, Apple Watch penelepon masih terhubung dan operator dapat mendengar suara mobil polisi benar berhenti di salah satu rumah yang terletak di 3800 Roseburg Street Southeast. Police Department! Lacey Police Department, if you're outside, make yourself known! Meskipun polisi mengepung, rumah itu kosong ketika mereka tiba. Namun tanda-tanda adanya masalah terlihat jelas. Pintu bagian depan terbuka dan garasi juga terbuka lebar. Di dalamnya, mereka menemukan jam tangan Apple yang telah digunakan untuk menelepon 911 sebelumnya, tetapi peneleponnya hilang. Tak lama setelah itu, satu orang pemudi dan satu anak laki-laki tiba di rumah. Crystal yang berusia 20 tahun dan adik laki-lakinya yang berusia 11 tahun mengaku sebagai anak-anak dari pemilik rumah, Yong Suk An, seorang wanita Korea yang berusia 42 tahun. Crystal kemudian menjelaskan kepada polisi bahwa dia, ibu, dan adik laki-lakinya menghadiri gereja pagi itu, seperti yang biasa mereka lakukan pada hari Minggu. Sekembalinya ke rumah, mereka melihat minivan ayah mereka di jalan masuk. Bukan hal yang aneh karena orang tuanya sedang dalam proses perceraian dan ayahnya biasanya berkunjung seminggu sekali untuk urusan pribadi. Crystal kemudian mengatakan kepada polisi bahwa ibunya memintanya untuk membawa adik laki-lakinya pergi sebentar, sehingga ayah dan ibunya dapat berbicara secara pribadi. Pada jam 1 siang, saat mengemudi kembali ke rumah, Crystal menerima pesan darurat otomatis dari telepon ibunya dengan peta yang mengarah ke rumah mereka. Ketika dia sampai di rumah, ibunya dan minivan ayahnya sudah tidak ada dan melihat polisi sedang menunggu di luar rumah. Petugas kepolisian segera menyadari bahwa Chae Kyung-an, sang ayah, kemungkinan besar telah menyandera istrinya tersebut. Mereka lalu mengeluarkan peringatan orang hilang di seluruh wilayah Thurston dan Pierce, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita itu, dengan harapan masyarakat dan penegak hukum lainnya dapat membantu menemukan Grand minivan Dodge berwarna biru muda, Yong Suk An atau Chae Kyung-an. Sayangnya tidak ada petunjuk apapun yang didapatkan saat itu. Jadi apa yang menyebabkan situasi tersebut? Mari kita lihat dahulu latar belakang keluarga ini. Diketahui bahwa Chae Kyung-an dulunya pernah bekerja di militer dan terlibat dalam pekerjaan intelijen. Beberapa berspekulasi bahwa dinas pada masa lalunya itu mungkin berkontribusi pada tingkat stresnya. Apalagi pernikahan antara keduanya bermasalah. Laporan menunjukkan bahwa Chae Kyung-an memiliki temperamen mudah berubah dan tidak ragu-ragu untuk melampiaskan kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Yong Suk An pernah menceritakan kepada temannya
bahwa suaminya telah berulang kali mengancam untuk menyakitinya selama pernikahan mereka yang terus memburuk. Yong Suk An kemudian memutuskan untuk meninggalkannya demi keselamatan dia dan anak-anaknya, tidak menyadari bahwa ancaman suaminya akan segera menjadi kenyataan yang menakutkan. Dimulai di hari Minggu pada bulan Oktober. Hari itu seperti biasa, Yong Suk An dan kedua anaknya pergi ke gereja pada pagi hari itu. Saat kemudian mereka pulang ke rumah, mereka menemukan Jae Kyung An sudah berada di dalam rumah menunggu. Setelah menyapa, Yong Suk An meminta Crystal untuk membawa saudara laki-lakinya keluar sebentar, agar dia dan suaminya itu dapat membicarakan beberapa masalah berdua. Khususnya, mereka perlu membahas tentang perceraian mereka dan bagaimana membagi keuangan. Tidak jelas bagaimana keadaan menjadi lebih buruk, tetapi pembicaraan dengan cepat berubah menjadi perdebatan sengit. Yong Suk An meminta Jae Kyung An untuk pergi, karena dia tidak mampu menangani pertengkaran lagi. Ketika pertengkaran semakin memanas, Jae Kyung An keluar dari rumah dengan amarah yang masih membara. Di sisi lain, Yong Suk An naik ke kamar tidurnya untuk berganti pakaian. Dia benar-benar lelah karena semua pertengkaran tadi dan perlu istirahat. Tetapi ternyata Jae Kyung An merasa belum selesai. Dia masih penuh kemarahan dan tampaknya telah kehilangan akal sehat. Dia kemudian kembali ke dalam rumah, menyerbu ke kamar tidur Yong Suk An dan mulai menyerangnya. Jae Kyung An memukul kepala Yong Suk An berulang kali dan kemudian melemparkannya dengan keras ke lantai. Meskipun berjuang keras untuk melawan, Yong Suk An tidak dapat menandingi kekuatan suaminya, terutama mengingat latar belakang militernya. Jae Kyung An terus menyerangnya dan bahkan mengancam akan membunuhnya daripada membiarkan dia memiliki tabungan pensiunnya. Jae Kyung An kemudian mengikat tangan Yong Suk An ke belakang punggungnya dengan lakban. Dia juga mengikat pergelangan kaki dan pahanya sehingga istrinya tidak bisa bergerak sama sekali, lalu menutup mulut dan matanya dengan selotip sehingga membuat istrinya tidak dapat melihat atau berbicara. Kemudian Jae Kyung An memindahkan mobilnya ke garasi dan kembali ke dalam rumah. Selama waktu itu, Yong Suk An berhasil membebaskan satu tangannya sedikit dan menggunakan jam tangan Apple-nya untuk mengirim SMS darurat kepada anaknya dan menghubungi 911. Kemudian Jae Kyung An menyeretnya menuruni tangga dan melintasi lantai. Saat itulah terdengar jeritan teredam, bunyi gedebuk, dan pergulatan di panggilan tersebut. Jae Kyung An yang berpengalaman dalam dunia intelijen memperhatikan smartwatch di pergelangan tangan istrinya. Tidak ingin mengambil resiko, dia meraih palu, memukulkannya ke jam tangan dan pergelangan tangan istrinya sampai pecah dan terlepas. Apa yang dia tidak sadari adalah jam tangan itu ternyata masih berfungsi dan tergeletak di lantai garasi, yang untungnya membantu para polisi menemukan lokasi rumah itu. Setelah Jae Kyung An memasukkan tubuh istrinya ke dalam bagasi mobil van-nya, ia melaju dengan cepat melewati kendaraan polisi. Di dalam bagasi, Yong Suk An yang ditutup matanya, disumpal dan diikat, berusaha membuka pintu bagasi dengan jari kakinya selama perjalanan yang menegangkan itu. Sayangnya usahanya sia-sia. Segera pemandangan pinggiran kota berubah menjadi hutan rimbun yang lebat. Jae Kyung An yang masih berada dalam kegilaannya tiba-tiba menghentikan van tersebut di sebuah lapangan terbuka. Dia lalu menarik Yong Suk An keluar dan melemparkannya ke tanah, lalu kembali mengambil sekop dari van-nya. Yong Suk An hanya bisa menahan tangisnya saat suaminya mulai menggali lubang di dekatnya, dengan jelas berencana untuk menguburnya hidup-hidup. Setelah menggali beberapa lamanya, Jae Kyung An menusuk dada istrinya dengan pisau yang panjang dan tipis. Dia kemudian melemparkannya ke dalam lubang yang dangkal dan melemparkan balok kayu yang berat ke atasnya. Dia lalu berteriak, "Kamu akan mati." Yong Suk An berhasil menggerakkan kepalanya sedikit untuk membuat kantong udara kecil supaya dia bisa bernafas, yang tanpa disadari oleh suaminya. Jae Kyung An terus menumpuk tanah di atasnya lalu pergi, berharap istrinya akan mati karena lemas dan luka-lukanya.
Namun untungnya lubangnya tidak cukup dalam untuk membuatnya tidak bisa bernafas. Kedalamannya hanya setengah meter. Meskipun berat kayu dan tanah membuatnya tidak bisa bergerak, dia tetap hidup. Selama sekitar 19 jam, Yong Suk An berbaring di kubur dangkal, mencari cara untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Akhirnya dia berhasil melonggarkan ikatan pergelangan tangannya. Dia mulai mengeluarkan dirinya dan mendorong tanah dari tubuh dan kepalanya. Setelah usahanya yang luar biasa, dia membebaskan dirinya dari kubur dan melepaskan lakban dari matanya. Awalnya dia mengira telah ditinggal sendirian di dalam hutan. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika melihat minivan suaminya masih diparkir di dekat lubang tersebut. Dipicu oleh adrenalin, dia mendorong balok kayu yang menindihnya, berlari secepat yang dia bisa dan meloloskan diri. Di sisi lain, polisi dan kedua anak mereka sangat khawatir dengan keselamatan Yong Suk An. Mereka menyisir setiap bagian dari bukti yang ditemukan. Yang paling meyakinkan adalah sejumlah rekaman CCTV dari jalanan dan rumah tetangga. Salah satu kamera menangkap seorang pria dengan t-shirt putih dan celana pendek gelap memasuki garasi rumah, kemudian keluar dan memasukkan minivan ke dalam garasi. Tak lama setelahnya, van yang sama terlihat melaju menjauh dari rumah, melewati sebuah SUV polisi dan menuju ke selatan. Meskipun melakukan berbagai upaya, polisi tidak dapat menemukan jejak Yong Suk An pada hari itu. Namun kemudian keesokan harinya sekitar pukul 1 dini hari, polisi menerima telepon dari warga di Statement Road yang berjarak sekitar 11 km dari rumah Yong Suk An. Pemilik rumah melaporkan telah mendengar suara-suara dan mencurigai seseorang berada di properti mereka. Polisi kemudian tiba di lokasi. Dengan menggunakan lampu senter, mereka melihat sesosok tubuh berjongkok di belakang sebuah gudang di halaman depan. Sosok itu dengan cepat diidentifikasi sebagai Yong Suk An, yang dikenali dari poster orang hilang yang tersebar. Dia kotor, sangat gelisah, dan berlumuran darah. Ketika Yong Suk An menyadari sosok yang mendekat adalah seorang petugas polisi, dia berlari ke arah mereka sambil menangis dan berteriak histeris. Yong Suk An memegang erat lengan petugas sambil berteriak bahwa suaminya mencoba membunuhnya dan memohon perlindungan. Dia kemudian segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat luka-lukanya. Untungnya luka-lukanya tidak mengancam hidupnya. Petugas segera melanjutkan pencarian terhadap Jae Kyung An, tersangka utama dalam percobaan pembunuhannya tersebut. Polisi tidak perlu menunggu lama. Pagi harinya sekitar jam 7 pagi, mereka menerima informasi tentang kendaraan mencurigakan yang diparkir beberapa ratus meter di jalur barat Jalis. Setibanya di sana, petugas menemukan Jae Kyung An berada di dalam Dodge minivan-nya. Sepertinya dia sedang mencari Yong Suk An. Terkejut karena kuburannya kosong. Polisi pun langsung menangkapnya. Jae Kyung An didakwa dengan percobaan pembunuhan tingkat pertama, ancaman pembunuhan, penculikan, penyerangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang mengejutkan, dia mengaku tidak bersalah untuk semua dakwaan, kecuali kekerasan dalam rumah tangga. Sidang pendahuluan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2022 di Pengadilan Tinggi Thurston. Yong Suk An tidak dapat hadir secara langsung, sehingga ia diwakili oleh pengacaranya untuk membacakan pernyataannya. Ia meminta pengadilan untuk menahan Jae Kyung An, mengungkapkan ketakutannya tentang keselamatannya dan trauma yang ditimbulkannya. Nathan Kortokrak selaku komisioner pengadilan memutuskan untuk tidak memberikan pembebasan dengan jaminan. Nathan juga memerintahkan agar Jae Kyung An tidak menghubungi Yong Suk An maupun saksi-saksi lainnya. Meskipun demikian, pengacaranya meminta agar Jae Kyung An dapat bebas dengan jaminan sebesar 150.000 US dollar dengan alasan bahwa jumlah itu akan cukup untuk menjamin pembebasannya. Pengacaranya juga berargumentasi bahwa Jae Kyung An melakukan kejahatan saat berjuang dengan masalah kesehatan mentalnya, termasuk gangguan stres pasca trauma, tidak punya tempat tinggal, dan terisolasi dari keluarga dan teman-temannya. Dia memohon untuk hukuman yang lebih ringan. Jae Kyung An mengatakan dalam pernyataan terakhirnya, "Jika saya bisa kembali ke hari itu,
saya tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Sebelum hukuman dijatuhkan, Yong Suk An berkata, "Sejak hari itu hidup anak-anak dan saya telah berantakan. Saya harus hidup dengan tekanan mental dan masalah kesehatan selama sisa hidup saya." Yong Suk An dan jaksa kemudian meminta hakim untuk memberikan hukuman semaksimal mungkin. Setelah penyelidikan menyeluruh dan persidangan yang dilakukan, Jae Kyung An akhirnya mengaku bersalah atas dakwaan yang dituduhkan padanya. Hampir 1,5 tahun setelah penangkapannya, pada 22 April 2024, Pengadilan Tinggi Thurston menjatuhkan vonis hukuman. Menurut dokumen pengadilan, Jae Kyung An dihukum atas 1 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat 2 dan kekerasan dalam rumah tangga. Di pengadilan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman maksimum yang diperbolehkan berdasarkan pedoman hukum negara bagian Washington. Hakim mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat mengerikan dan menambahkan rasa sakit fisik dan ketakutan yang dialami Yong Suk An tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yong Suk An menunjukkan keberanian yang luar biasa dan saya harap dia bisa fokus pada pemulihan emosional dan perawatan kesehatan mentalnya. Hakim Mary Sue Wilson menjatuhkan hukuman kepada Jae Kyung An 13 tahun penjara, diikuti dengan 3 tahun sebagai tahanan komunitas. Pada saat dia dibebaskan, Jae Kyung An akan berusia sekitar 67 tahun. Semoga ia terlalu tua untuk menimbulkan ancaman lebih lanjut terhadap Yong Suk An atau orang lain. Kasus ini ditutup dengan Jae Kyung An yang dipenjara karena perbuatannya. Dia mendapatkan hukuman panjang yang mencerminkan beratnya kejahatannya. Kasus ini bukan saja pengingat yang jelas akan bahaya kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa dari Yong Suk An. Dia telah berjuang begitu keras, yang didorong oleh keinginannya untuk bertahan hidup dan melindungi anak-anaknya. Semoga Yong Suk An dan kedua anaknya dapat menemukan kedamaian dan kesembuhan mental setelah semua yang mereka lalui. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.